Halo, selamat datang. Senang banget bisa bertemu dengan Anda lagi di ulasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sesuatu yang benar-benar krusial soal dunia pendidikan, khususnya wawasan luar biasa dari pakar pendidikan kita, Bapak Munif Chatib. Kita akan ngomongin soal pergeseran besar tentang bagaimana seorang pendidik itu harus bertransformasi secara radikal. Dunia ini kan sudah berubah drastis ya, jadi cara kita mentransfer ilmu dan membimbing anak-anak kita juga wajib ikut berevolusi. Percaya deh, setelah paparan ini, cara pandang Anda tentang peran guru di era modern bakal benar-benar berubah. Nah, untuk memulai, coba renungkan satu pertanyaan besar ini. Di era milenial ini, di mana hampir semua anak lengket dengan gadget dan informasi meluncur secepat kilat, akankah robot dan gawai menggantikan posisi seorang guru? Ini tuh ibarat ancaman eksistensial buat dunia pendidikan kita. Apakah profesi manusia yang sangat mulia ini pelan-pelan sedang menuju kepunahan? Sebenarnya gini, menurut Bapak Munif Chatib, pas kita berhadapan dengan ledakan teknologi yang supermasif ini, kita pada dasarnya cuma punya 3 pilihan jalan. Pertama, kita yang memerintah dan mengendalikan teknologi itu. Kedua, kita bekerja sama, jalan berdampingan dengan mereka. Atau yang ketiga, ini yang paling serem, kita yang justru dikendalikan oleh teknologi. Dan jujur aja, pergeseran ke arah yang ketiga ini sudah mulai terasa loh di sekitar kita. Makanya sebagai pendidik, kita benar-benar harus memilih jalan kita dengan ekstra hati-hati biar nggak tergilas zaman. Biar lebih jelas, hari ini kita punya peta jalan yang menarik nih. Kita bakal bahas mulai dari apa saja tantangan pendidikan di abad 21, terus problem utama siswa milenial kita, cara menaklukkan teknologi di kelas, 4 level evolusi guru, sampai ke hal yang paling fundamental, yaitu karakter dan moral. Oke, kita langsung masuk saja ya. Bagian pertama tentang tantangan pendidikan abad 21. Buat nemuin solusinya, kita harus tahu dulu nih medan perang yang lagi dihadapi guru-guru kita sekarang. Dan coba tebak, tantangan terbesarnya itu mungkin banget bukan hal yang selama ini ada di pikiran Anda. Faktanya, rintangan terberat guru saat ini tuh seringnya bukan dari kurikulum yang ribet atau dari anak muridnya langsung. Menurut analisis dari sumber kita, tantangan paling nyatanya justru seringkali datang dari paradigma orang tua milenial. Bayangin, banyak orang tua sekarang itu berada di bawah tekanan sosial dan kerjaan yang luar biasa berat. Nah, refleksnya, demi menjaga anak-anak mereka agar aman, mereka malah memproyeksikan tekanan pribadi itu ke anak-anaknya. Maka menuntut anak buat ngikutin persis jalan pikiran mereka. Dan sayangnya, sering mengabaikan bakat atau minat sejati si anak itu sendiri. Ketegangan inilah yang ujung-ujungnya meledak di ruang kelas dan harus diurai oleh guru-guru kita. Lanjut ke bagian 2, problem utama siswa milenial. Coba kita lihat efek dari tekanan tadi ke diri para siswa. Realitas yang dihadapi anak-anak di abad ini benar-benar beda jauh banget kalau kita bandingin sama zaman kita dulu. Dulu kita mungkin paling stres mikirin masalah akademis. Kayak nyari rumus persamaan kuadrat matematika. Pusing banget kan? Tapi sekarang, masalah kayak gitu gampang banget. Tinggal buka YouTube atau Google, hitungan detik langsung beres. Problem akademis tuh sekarang udah diatasi sama internet. Tapi beban yang sekarang jauh lebih berat dan kompleks itu justru ada di masalah non-akademis. Stres psikologis, tekanan dari ekspektasi rumah, sampai tren individualisme yang makin tinggi, ini benar-benar bikin anak-anak kewalahan. Dan di titik inilah, teknologi itu lumpuh total. Gadget nggak bisa ngasih empati. Disinilah kehadiran sosok manusia, yaitu sosok guru, mutlak dibutuhkan. Jadi kalau kehadiran manusia itu sebenarnya sangat krusial di ranah psikologis, kenapa sih guru-guru malah sering merasa terancam sama teknologi? Nah, mari kita bahas fenomena ini di bagian 3 tentang menaklukkan teknologi di kelas. Ada sebuah blokade mental yang cukup berbahaya di era modern ini. Sering banget guru merasa hilang rasa percaya diri karena mereka melihat Google dan internet itu sebagai saingan mereka, bukan sebagai alat bantu. Pas guru melihat muridnya bisa mencari info sendiri lebih cepat lewat gawai, mental mereka seringkali langsung turun. Ujung-ujungnya mereka malah menjauhi teknologi. Ketidakpercayaan diri ini jelas akan menular ke interaksi mereka dengan siswa dan bisa memicu konflik. Padahal kita harus sadar, internet itu bukan saingan kita, dia itu cuma kendaraan, dan guru lah yang harusnya jadi supirnya. Terus gimana caranya jadi sopir yang handal? Kuncinya ada di pembuatan modul digital. Pendidik yang sukses menaklukkan teknologi adalah mereka yang pinter meramu berbagai media. Mereka ambil referensi dari buku cetak, digabungin sama sumber informasi dari internet, terus ditambah lagi dengan film atau media visual lainnya. Dengan mengkurasi semua sumber ini, sang guru benar-benar memegang kendali. Alih-alih jadi korban teknologi, mereka justru memanfaatkannya untuk bikin sesi belajar jadi jauh lebih kaya.
Dan ini membawa kita ke sebuah standar baru di abad 21, yaitu multitasking. Guru zaman sekarang nggak cukup cuma jago di satu mata pelajaran aja. Sumber kita memberikan satu contoh luar biasa dari sebuah sekolah di Tokyo, di mana seorang guru matematika ternyata juga sangat terampil menangani anak dengan autisme. Atau ada guru musik yang ternyata jago banget berperan sebagai konselor psikologis untuk siswanya. Ini baru namanya adaptasi sejati. Guru harus berani multitasking, nyebrang ke disiplin ilmu lain demi membantu masalah murid secara utuh. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya guru bisa sampai ke level keren kayak gitu? Oke, kita masuk ke bagian 4 level evolusi guru. Pakar pendidikan sudah memberikan peta jalan yang sangat terstruktur buat kita ikuti. Di level dasar kita punya medium teacher, guru yang kerjanya sekadar datang dan memberitahu materi teori. Kalau guru berhentinya di sini, udah pasti deh bakal digilas sama robot. Naik ke level 2 ada good teacher. Mereka ini bisa menjelaskan materi dengan sangat detail. Tapi ya video animasi dari luar sana juga bisa kan menjelaskan detail? Makanya guru harus naik lagi ke level excellent teacher. Mereka yang bisa mendemonstrasikan nilai praktis ilmunya buat kehidupan nyata. Tapi puncak dari semuanya, level yang gak akan pernah bisa ditiru oleh kecerdasan buatan secanggih apapun, adalah great teacher, guru hebat. Merekalah yang menginspirasi siswanya. Percikan inspirasi itu asalnya dari jiwa yang cuma bisa ditransfer antar manusia. Buat bisa benar-benar menginspirasi remaja milenial yang lumayan individualistis ini, guru harus jago memainkan peran ganda yang disebut segitiga peran guru. Pertama, tentu saja sebagai sang cendekiawan yang menyalurkan ilmu wawasan. Kedua, sebagai sang orang tua yang siap memberikan bimbingan, rasa aman, dan perlindungan. Disinilah pemahaman soal parenting itu kepake banget. Dan yang ketiga, sebagai sang sahabat, sosok yang benar-benar bisa merangkul dan nyambung dengan cara pikir remaja masa kini. Kalau ketiga peran ini dimainkan secara harmonis, siswa pasti merasa terhubung sepenuhnya. Sekarang kita sampai di puncak dari paparan kita hari ini. Bagian kelima, karakter, dan fondasi moral. Kira-kira apa senjata pamungkas dan abadi yang bikin seorang guru mampu memegang predikat sebagai guru yang menginspirasi di setiap zaman? Jawabannya itu sederhana, tapi maknanya dalam banget. Akhlakul karimah. Atau gampangnya karakter mulia dan budi pekerti yang baik. Coba dipikirin, kurikulum itu bakal terus ganti. Alat mengajar dari zaman mesin tik sampai tablet pasti ada masanya. Metode juga bisa usang. Tapi keteladanan moral, karakter, itu adalah inspirasi abadi yang gak akan lekang oleh waktu. Kekuatan moral yang memancarkan integritas inilah yang membuat seorang guru mampu memberikan pengaruh positif yang sangat mendalam ke murid-muridnya. Ini adalah esensi manusiawi yang sama sekali gak bisa ditiru mesin. Bahkan dampaknya itu nggak cuma di dalam ruang kelas loh. Guru itu menentukan nasib suatu bangsa. Ibarat kita lagi membangun sebuah rumah besar bernama negara. Lantai atasnya itu soal kesejahteraan rakyat, lantai di bawahnya soal kesehatan masyarakat. Nah, apa fondasinya? Fondasi utamanya itu ya pendidikan, dan guru-guru kita lah besi cakar ayam penopangnya. Kalau cakar ayamnya rapuh, kalau gurunya nggak punya integritas, mau semegah apapun bangunan kesehatan dan kesejahteraan di atasnya, cepat atau lambat pasti bakal runtuh berkeping-keping. Buktinya nyata banget loh. Coba kita lihat analisis program dari lembaga anti rasuah kita, KPK. Tahu nggak? Ternyata 80% dari strategi pemberantasan korupsi masa depan mereka itu disandarkan pada pencegahan lewat edukasi sejak dini di sekolah. Dan hanya 20% yang untuk penindakan hukum. Bayangkan itu, 80%. Ini artinya guru benar-benar ada di garis pertahanan paling depan untuk mencegah kehancuran moral negara. Lewat pendidikan karakter dan keteladanan sehari-hari, gurulah yang mencetak generasi anti korupsi di masa depan. Melihat betapa krusialnya peran ini, benar-benar udah saatnya kita mengubah cara pandang kita. Guru itu aset utama dari sebuah institusi, bukan sekedar skru pelengkap dalam mesin birokrasi atau butiran debu yang gak dianggap. Setiap pendidik harus punya rasa memiliki yang kuat terhadap sekolah dan murid-muridnya. Ketika seorang guru menyadari betapa tingginya nilai diri mereka sebagai aset, otomatis dedikasi, loyalitas, dan semangat buat memecahkan problem anak-anak daerah milenial ini bakal terus berkobar. Jadi, kita sudah sampai di penghujung materi kita kali ini. Kita sudah melihat bersama kalau tantangan abad ini memang besar. Teknologi melesat cepat dan problem anak-anak kita makin kompleks. Tapi satu hal yang pasti, nggak ada satupun mesin yang sanggup menggantikan ketulusan hati, keteladanan, dan kemampuan manusia untuk menginspirasi. Jadi pertanyaannya saya kembalikan kepada Anda. Apakah Anda siap untuk mengambil langkah maju, terus berevolusi, dan menjadi guru hebat yang menginspirasi melintasi semua era? Sebuah pertanyaan untuk direnungkan.
Terima kasih banyak sudah bergabung dalam ulasan ini. Teruslah belajar dan sampai jumpa di paparan menarik kita selanjutnya.